Nomor urut 1, Profesor Dr. Insinyur Dadan Hinda. Wes, dapat jasa kehormatan, guys. Mantap, 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 mantap pencapaiannya, mantap. Top. Guys, komennya yang santun, guys. Komen yang santun ya. Nggak boleh yang aneh-aneh. Yang santun. Boleh komen tapi yang santun, nggak boleh yang aneh-aneh ya. Mantap, ini pencapaian MBG top. Top. Top, MBG top. Yang komennya santun, nggak boleh aneh-aneh. Suruh lapor ke Prabowo nanti. Siapa yang menghina MBG suruh lapor ke Prabowo. Hati-hati yang komen. Aku aja takut, masa kalian nggak takut tuh, guys? Lah, orang yang menyebabkan keracunan masa dikasih penghargaan? Prabowo beri bintang jasa ke Kepala BGN, Wakapolri hingga Irwarsum. Lah, orang yang menyebabkan keracunan masa dikasih penghargaan? Bapak pengen tahu, Bapak tahu nggak sih data yang orang keracunan itu berapa ribu? Teman-teman ngerasa nggak sih makin kesini kebijakan Pak Prabowo Subianto ini makin jauh dari harapan dan bertentangan dengan kepentingan rakyat? Rasa-rasanya tuh sungguh ironi aja gitu ketika ada pejabat publik yang jelas pernah melakukan kekacauan di Republik ini, lalu berulang kali melakukan kesalahan yang sama bahkan mengancam nyawa manusia, kinerjanya dipertanyakan, justru malah dianugerahi bintang Mahaputra dan diberikan karpet merah. Dan katanya Pak Presiden Prabowo Subianto ini sangat terbuka dengan kritik, tetapi justru faktanya sangat anti kritik. Dan ketika ada masukan-masukan dan saran dari publik, yaitu hanyalah dianggap angin lalu gitu, bahkan menantang kepada publik yang kritis. Jadi sikap bernegara yang benar itu tentu tidak terus-menerus menyangkal, denial, merasa diri paling benar, tetapi justru bagaimana mau berbenah dan mau mendengarkan, karena mendengarkan itu adalah kemampuan terbaik dalam komunikasi. Dan semua yang dilakukan itu selalu atas nama rakyat. Ya pada faktanya itu hanyalah omon-omon aja gitu, karena realitas politik yang terjadi yang tampak nyata dan itu ternyata adalah menyalahgunakan suara rakyat untuk mementingkan politik kekuasaan, mementingkan kepentingan kroni-kroni kelompoknya dan diri sendiri. Ya semua pada akhirnya kita merasa apa ini ya yang diprioritaskan oleh Pak Presiden ini sekarang. Gimana menurut pendapat teman-teman? Kira-kira Kepala Badan Gizi Nasional pernah Mang Ojan lah sama bohong sama Kepala BGN, malah abdi can pernah ningali aya siswa dibere lele gitu, hiji siswa teh hiji lele asa ngawaduk teman ngawaduk bisa mah sing dilaknat tah omongan anak gitu kalau Kepala BGN ngobrol gitu asal lieur lah mengarah diobrolkeun nupugu nama harga 8.000 dihitung paling 6.000, harga 10.000 dihitung paling 8.000, kadang-kadang 10.000 ge dihitung ditotalkeun paling 6.500 lah, 7.000 lah dina ieu lagi kan geus 3.000 atuh kali 30 kali 3.000 porsi misalkan geus sabaraha atuh meureun leuwihna eta. Jadi lah mengarah dieukeun mah jauh tina fakta dapur MBG teh. Kan memang aya wae kitunya pengusaha pemilik dapur anu kompeten, manehna mah lebih baik memintarkan anak Indonesia daripada mementingkan keuntungannya aya teh. Kan cuman kebanyakan mah dengan leuwihna gitu, da
lumayanlah program ya sampai 5 tahun selama Prabowo menjabat, mungkin pemilik dapur akan aman-aman saja. Tapi kalau misalkan diganti presiden, wah jadinya kalang kabut lah. Udah biasalah ganti pemimpin pasti beda deh kebijakan dan aturan. Asa bohong mau Ojan mau percaya bimlah. Beli masuk ke mau Umang Ojan di krocek ngapoe dari 1 bulan lah. Ayo lele nu ngacelepeng tadi dina wadah cadong MBG. Asa pastilah mau mangihat gitu. BGN, sejak ada MBG banyak perubahan. Siswa jarang sakit dan siswa makin sehat dan gemuk. Terus menurut Anda, sebelum ada MBG ini, siswa sering sakit-sakitan gitu, terus siswa kurus-kurus gitu. Ngarang saja Anda ya. Berarti Anda itu menyimpulkan kalau orang tua siswa nggak bisa ngasih makanan yang bergizi dong kalau begitu. Beda jauh ya Bu ya. Anda kalau nonton video saya dengar baik-baik ya, pasang kuping Anda ya. Di MBG ini sudah banyak kejadian ya, entah itu makanan basi, entah itu makanannya busuk, entah ada belatungnya, entah itu keracunan. Sekarang saya mau tanya, sebelum ada MBG, orang tua ngasih makan anaknya itu ada nggak yang keracunan? Nggak ada Bu, nggak ada. Karena orang tua itu memberi makan anaknya itu tulus ikhlas. Ya itu. Makanya Anda itu jangan ngomong sembarangan. Siswa jarang sakit dan siswa makin sehat dan gemuk. Dikira orang tua dulu itu ngasih makan nggak bisa gemukin anak-anaknya apa ya? Heran banget sama orang-orang yang model kayak gini. Kayak gini kok bisa masuk ke BGN. Halah pret dobos. Itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPG Pak. 3.000 lele. 3.000 lele itu 2 kolam bioflok Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele Pak ya, 1 lele. 1 lele. 1 lele Pak. Pak kalau masak Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya Pak. Dan Lelenya dipotong kecil-kecil itu. enggak Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan ya tinggal dikalikan Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup untuk bisa mengantisipasi kebutuhan program makan bergizi. Karena kalau Badan Gizi meminta kepada SPG memasak 1 menu nasional, maka tekanannya cukup besar. Seperti contohnya tanggal 17 Oktober ketika Pak Presiden ulang tahun, kami meminta agar SPG memasak 1 menu, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Hari itu Pak, telur terserap 2.100 ton, itu naik Rp3.000. Nanti tahun depan Pak, kalau Bapak ulang tahun, kita dengan nasi goreng telur ceplok dibutuhkan 83 juta butir telur 1 hari. Itu artinya 5.000 ton Pak. Yang nggak usah telur ceplok lah. Nasi goreng ikan asin aja. Kepala BGN dapat bintang jasa utama dari Presiden. Why? Presiden Prabowo ngasih bintang jasa ke Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam acara groundbreaking SPPG 13 Februari 2026 di Palmerah, Jakarta Barat kemarin. Masalahnya, program MBG ini kan masih jalan, bahkan masih banyak yang perlu dibenahi. Dapur belum semua siap, distribusi belum sepenuhnya rapi, kualitas makanan juga masih jadi bahan evaluasi. Tapi udah dikasih penghargaan. Bukan nggak boleh kasih penghargaan, tapi timingnya itu loh. Ini bener-bener karena hasilnya udah terbukti atau biar kelihatan udah berhasil. Jangan sampai udah
ada penghargaan aja, sedangkan urusan teknis di bawah masih banyak yang perlu dirapihin. Gimana coba?